Oke, teman-teman semua, ya, kembali lagi ya di channel saya ya, channel belajar coding gitu kan. Nah, kenalin lagi ya, nama gue Yazid ya. Gue merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro ya pada program studi teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita ya akan sama-sama belajar lagi ya terkait tentang coding gitu kan ya seperti biasa ya. Khususnya kita akan belajar ya yaitu adalah perulangan atau loop ya. Dari sini saja ya, kalau kita mendengar kata perulangan atau loop ya yang berarti ya nantinya kita akan berkaitan dengan hal yang diulang gitu, ya pastinya. Nah, jadi ya apa sih itu loop atau perulangan ya? Jadi ya perulangan atau looping adalah proses menjalankan suatu instruksi secara berulang kali sampai kondisi tersebut ya, kondisi tertentu itu ya terpenuhi. Nah, dalam pemrograman ya, perulangan itu ya itu banyak sekali manfaatnya guys ya. Mulai dari membuat kode itu lebih efisien dan juga ringkas ya, bahkan bisa untuk dimudahkan dalam membacanya. Oke, terus kita lanjut ke jenis perulangannya itu apa sih ya. Jadi ya dalam perulangan ini ya dalam beberapa program ya itu dibedakan menjadi dua ya, itu adalah for loop dan juga while loop. Nah, jadi ya for loop itu adalah jumlah perulangan yang sudah diketahui guys. Ya. Jadi kita ambil saja contoh pada dunia nyata, yaitu misal ya kita membuat kesalahan di sekolah misal. Jadi kita nggak mengerjakan tugas dan guru meminta kita untuk menulis sebanyak 30 kali gitu. Menulis kata saya tidak akan mengulanginya sebanyak 30 kali. Nah, hal tersebut ya sudah jelas diketahui. Karena apa? Karena kita akan mengulangi hal tersebut atau kalimat tersebut sesuai dengan hal yang sudah ditentukan. Bukan sesuai hal yang sudah kita ketahui. Itu sebanyak 30 kali. Gitu guys ya dalam analogi dunia nyata untuk yang for loop ini. Nah, kalau while loop itu apa? Ya, while loop itu adalah jumlah pengulangan tergantung dengan kondisi tertentu. Misal kita ya akan terus mengisi air dalam galon ya sampai penuh. Nah, hal tersebut kan kita nggak mengetahui ya bahwa kapan sih air galon tersebut akan penuh gitu. Jadi gitu guys ya analogi dalam dunia nyatanya. Oke, kita lanjut ke analogi singkatnya tuh jadi ya seperti apa sih gitu kan ya. Jadi kalau untuk for loop ya misal ya lakukan X sebanyak N kali, yaitu udah lakukan kegiatan apa ya misal yang kayak tadi gitu kan. Kalau enggak misal push up gitu kan sebanyak 20 kali. Nah, kalau push up sebanyak 20 kali berarti push up-nya itu sebanyak 20 kali guys ya. Kalau while loop itu apa ya? Lakukan X selama kondisi masih benar ya. Jadi misal uh, ngisi galon tadi gitu kan ya, itu kan kalau misal kondisi masih benar, kalau misal kondisi galonnya itu belum penuh maka dia masih terus mengisi gitu ya. Jadi ya setelah kita mengenal for loop dan juga while loop dan juga perulangan intinya ya, kita akan langsung aja kali ya mengenal lebih lanjut ya mengenai for loop, mengenai perulangan itu apa sih dalam Scratch dan juga dalam F. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke Scratch dan juga Python. Oke teman-teman semua ya, jadi kita sudah berada pada program pertama kita, yaitu adalah Scratch. Nah, jadi kita akan mengenal lebih lanjut apa sih perulangan dalam Scratch kali ini, gitu kan? Pasti ya kita gak mungkin dong mencetak satu per satu. Misal kita akan mencetak si hello, terus juga kita akan menunggu waktu selama 1 detik. Setelah itu kita akan mencetak lagi, gitu kan? Itu kan sangat-sangat tidak mungkin. Karena apa? Ya, karena itu sangat tidak efisien dan juga sangat boros waktu gitu kan. Time is money guys. Ya. Terus ya
bagaimana sih cara kita membuat sebuah perulangan dalam Scratch gitu ya, khususnya dalam dua jenis, yaitu ada for loop dan juga while loop, gitu kan. Nah, pertama-tama ya kita pasti ya perlu menambahkan suatu bendera hijau agar nanti ya program tersebut berjalan. Setelah kalian menambahkan bendera hijau, ya kalian pergi ke konsol, dan juga kalian pilih deh blok repeat ini, ya, karena gunanya untuk mengulang kata ya sebanyak sesuatu yang kita inginkan, ya. Di sini kita bisa ubah menjadi ya berapa aja guys, ya, mau kalian 1000 gitu kan, mau 10.000, mau 100.000 gitu kan, itu semua bisa. Nah, tapi kita by default aja terlebih dahulu, sesuai dengan defaultnya terlebih dahulu, itu 10, ya. Setelah itu, ya, kalian pergi ke loop dan juga main cetak. Oke. Kita play aja. Apakah dia akan mengulangi banyak 10 kali? Kita cek aja. Oke. Ya. Di sini, ya, belum ada bukti nyatanya, ya, yaitu adalah masih dengan mencetak hello saja sebanyak 1 kali. Nah, kita di sini akan mencoba ya mengulangi kata hello ini yaitu menjadi 10 kali, yaitu hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5 ya sampai 10 kali gitu ya. Caranya gimana, Bang? Ya, caranya dengan kalian menambahkan sebuah variabel terlebih dahulu ya. Variabel kalian tambahkan ya. Terus kalian ya bebas ya guys mau beri nama siapa, cuman saya akan memberi nama itu adalah angka. Nah, setelah itu kalian terlebih dahulu men-set angkanya ke 1 ya, atau men-set variabelnya ke variabel yang kalian telah buat ya. Karena di sini saya menulis menjadi angka, maka saya set menjadi angka. Terus kalian ubah sini guys ya, nilainya menjadi 1. Setelah itu kalian ya looks ini atau blok say ini kalian taruh di sini ya. Setelah itu kalian pergi ke operator dan juga kalian pilih blok join apa banana ini. Terus kalau ya kalian pergi ke change ya. Nah di sini udah terubah menjadi 1, maka saya tidak akan mengubahnya lagi ya. Terus ya agar nanti ya program tersebut tidak akan berjalan dengan sangat cepat ya, kita perlu menambahkan sebuah waktu. Nah, selama 1 detik aja guys ya. Kalau udah di sini kalian pergi ke variables yang udah kalian tambahkan tadi, jadi kalian tahan, dan kalian drop di sini. Barulah di sini kalian ketik hello ya, jangan lupa spasi agar nanti tidak nyatu gitu kan ya. Di sini ya kalian berhasil membuat sebuah perulangan. Nah guys ya, saya akan menanyakan nih guys ya, ini jenis pengulangan apa nih guys ya, loop, perulangan for, atau perulangan while gitu kan guys. Apa guys? Yap, benar banget. Ini adalah jenis perulangan for loop. Karena apa? Karena jumlah atau karena perulangan tersebut sudah kita ketahui ya sebanyak 10 kali gitu kan guys. Nah kalau udah ya kita bisa langsung memulai perulangannya atau programnya ya. Kita klik aja bendera hijau. Nah, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5, hello 6, hello 7, hello 8, hello 9, dan juga hello 10 ya. Kita perlu ya, ini sekedar kita tambahkan aja, yaitu adalah n atau berakhir tandanya ya. Kita play lagi. Nah kan guys ya, sesuai ya guys ya, ini hello ya sesuai dengan yang sudah kita tentukan, atau repeatnya ya sebanyak 10 kali ya. Cuman di sini dia terdetek ya, di atas sini dia terdeteknya 11 karena kita mulai set angkanya menjadi 1 guys. Jadi dihitungnya dari 1 bukan dari 0. Nah jadi ya kita bisa mengubah sebuah pengulangan ini ya menjadi sesuatu yang kita inginkan ya. Misal di sini kita ubah menjadi 100 pun bisa ya. Dan pasti ya waktunya ya kita akan sedikit mempercepat ya menjadi 0,1 detik ya. Oke ya, bisa dilihat di sini guys ya. Di sini programnya berhasil mengulang sebanyak 100 kali ya. Cuman ini belum apakah benar 100 kali atau enggak
Oke, ternyata benar ya guys ya, mengulang sebanyak 100 kali. Nah, jadi kita kan udah ngeliat nih guys ya, contoh pada eh, ini kita buang aja guys ya. Kita bentar guys ya. Kita bandingkan nih antara keduanya ya. Ini kan kalian lihat guys ya. Ini kita mencetak sebanyak 42 kali ya. Sudah sepanjang ini gitu kan. Nah, tapi ya kita bisa mencetak sebanyak 1000 kali ya dengan hanya memodalkan ya blok sebanyak berapa nih? Ya, intinya ya lebih efisien guys ya, lebih ringkas guys ya. Cuman faktornya gede. Kita bisa mencetak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kita buang aja. Setelah itu kita pergi ke kontrol ya. Oh ya guys ya, di sini kan kita udah memberikan contoh jenis dari for loop ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan contoh dari jenis while loop-nya itu apa gitu kan ya. Kita akan tambahkan ini guys, kita akan tambahkan ini ya. Terus ya, sorry teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit ya, jadi nggak sengaja saya stop recording gitu kan. Nah, jadi kita lanjut aja dengan menambahkan sebuah bendera hijau ya. Setelah itu kalian pergi ke variable dan juga pastinya kalian set variable tersebut menjadi angka ya, kalian set ke angka. Setelah itu kalian ubah angka di sini menjadi 1. Setelah itu ya, sebelumnya kan kalian menambahkan sebuah blok repeat ya guys ya, repeat 100. Nah, bedanya dengan while loop ini, kalian menambahkan repeat until ini guys ya, repeat until ini ya, agar nantinya ya jenis penerangan ini bisa bekerja dengan kalian menambahkan repeat until ini. Nah, terus ya kalian melakukan langkah sama ya, sebagian sama, cuman di sini kalian perlu mendapatkan operator ya, blok operator sini yang lebih dari ke sini ya. Terus kalian ubah menjadi 10. Misal terlebih dahulu ya guys, karena kita akan mencetak hello 1, hello 2, hello 3 sampai 10. Nah, kalau udah ya, kalian perlu mendapatkan save untuk mencetak dan juga operator swing apple banana. Itu kalian pergi variable dan juga cetak angka di sini ya, atau drop angka di sini ya, dan juga baru kalian tulis hello, jangan lupa spasi. Itu kalian barulah tambahin blok change ini ya, untuk menambahkan sebuah ini guys ya, algoritmanya. Nah, kalau udah kalian tambahkan waktu agar nanti tidak berjalan dengan cepat, dengan sangat cepat. Oke, kalau udah, nah kita 1 second aja kali ya. Nah, kalau udah, oh ya guys ya, di sini saya lupa menambahkan variables ya. Kalian jangan lupa ya guys ya. Kalian jangan lupa itu karena nantinya tidak akan terprogram gitu ya. Jadi kalian harus teliti. Kalau udah ya, kalian pergi ke variable dan juga pilih variable yang telah kalian buat tadi ke sini. Nah, jadi teknisnya gimana sih ya? Jadi ketika nantinya program ini India gini guys ya, India awal-awalnya akan memverifikasi terlebih dahulu ya. Angka ini kita sebelumnya set menjadi 1. Apakah 1 lebih besar dari 10 ya? Kalau enggak ya, dia akan mencetak hello 1 ya. Setelah itu hello 1 akan ditambahkan 1. Jadi 1 ditambah 1 yaitu adalah 2 ya. Terus di sini dia akan memverifikasi lagi guys ya. Apakah 2 lebih besar dari 10? Kan enggak guys ya. Maka dia akan mencetak 2 ya. Begitu juga dengan nantinya dia akan menambahkan 1 lagi guys, yaitu adalah 2 tambah 1 kan 3 ya. Terus 3 akan ditanya lagi, apakah 3 lebih besar dari 10? Ya, itu kan jawabannya enggak gitu kan. Dia akan mencetak hello 3 ya. Begitu juga seterusnya guys ya, sampai 10 ya. Sampai 10 ya. Apakah 10 lebih besar dari 10? Ya, itu kan jawabannya adalah enggak gitu kan. Dan nanti dia akan stop sampai program tersebut ya tidak lagi sesuai dengan ini ya guys ya, sesuai dengan angka yang sudah kita tambahkan gitu ya. Karena kita tambahkan 10 ya, maka dia akan mencetak sebanyak 10 kali. Apakah demikian? Mari kita cek guys ya. Oke, sorry guys ya. Nah,
Kita hapus, kita akan jalankan ini. Kita akan hapus ini, ya. Dari sini udah nggak kepake guys ya. Oh, atau mungkin kita hapus yang ini aja. Nah, kalau udah, kita langsung aja cetak. Nah, Hello 1, Hello 2, Hello 3, Hello 4, Hello 5, Hello 6, Hello 7, Hello 8, Hello 9, Hello 10. Nah, kita lupa menambahkan sebuah N ya guys ya, untuk mencetak berakhir atau N ya. Kita mulai lagi ya. Nah guys ya, di sini ya kita sudah berhasil membuat dua jenis perulangan, yaitu adalah for loop dan juga while loop. Aku harap kalian semua mengerti ya, apa sih perbedaan perulangan loop, perulangan jenis for loop dan juga perulangan jenis while loop. So, mungkin sekian ya guys ya yang bisa saya sampaikan ya untuk dalam program Scratch kali ini ya. Kita nanti masih banyak sekali guys materi ya, bukan materi guys, sorry, praktek atau project yang bisa kita lakukan ya pada video kali ini ya. Cuman untuk saat ini kita langsung aja lanjut ke Python. Oke teman-teman semua ya, setelah kita mengenal perulangan jenis for loop dan juga while loop ya pada Scratch. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi pengulangan for loop dan juga while loop pada Python. Nah, jadi kalau pada Scratch ya, kita balik lagi ke Scratch ya. Di sini ya, kalian tinggal menambahkan blok repeat dan juga blok repeat until untuk membedakan keduanya gitu. Ya. Bukan gitu aja sih guys ya. Di sini ya pokoknya perbedaannya kalian bisa lihat di penjelasan sebelumnya gitu kan, project sebelumnya pada Scratch gitu. Ya. Cuman ya, untuk di Replit kali ini atau Python ya, sebenarnya cara-cara itu bisa dibilang lebih mudah lah ya, karena kita tinggal mengingat dan juga memahami konsep dari for loop dan juga konsep dari while loop ini. Nah, kita langsung aja buat satu contoh. Jenis, yaitu adalah for loop terlebih dahulu. Ya, kalian bisa mengetik di Python kali ini ya, yaitu adalah for i ya. I ini apa ya? I ini adalah index ya, index untuk mengisi ini guys, untuk nanti digunakan untuk perulangan ya, khususnya untuk for loop dan juga untuk while loop. Nah, sama halnya dengan yang pada di Scratch ya. Scratch ya, indeksnya adalah set angka ini guys. Nah, angka ini itu adalah berfungsi untuk indeks. Nah, jadi ya kita langsung aja lanjut ya, tanpa banyak ini ya guys ya. Ya, kita langsung aja lanjut. Kalau udah kalian ketik for i ya, terus kalian ketik in ya, dan juga range. Nah, range ini ya gunanya untuk kalian kalau misal pengen melakukan pengulangan gitu. Kalian perlu mengetik range. Setelah itu yang 10 ini ya, itu adalah angka yang mau kalian ulangi, atau nantinya ya untuk pengulangannya kalian mau berapa ya, kalian bebas mengisi, misal mau 100, mau 1000, itu bebas ya, itu terserah kalian. Dan pada kali ini kita akan mencetak sebanyak 10 kali aja ya, kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali aja. Setelah itu kalau udah ya, oh ya, jangan lupa kalian menambahkan sama dengan guys ya. Ini penting banget sama dengan guys. Kalau kalian nggak nambahin sama dengan, yang ada malah error. Kalau udah ya, kalian print aja, print atau cetak, itu adalah hello. Nah, hello. Nah, kalau udah ya, nanti ya di sini akan hasilnya apa guys ya? Apakah dia akan mencetak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, atau hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, atau malah hello aja guys? Ayo apa ayo ya? Bener banget guys ya. Jawabannya adalah dia akan mencetak hello semuanya sebanyak 10 kali ya. Kalian bisa hitung aja ya, ini 10 kali guys ya, kalian bisa hitung aja ya. Terus ya, karena sebelumnya pada Scratch kita mencetak hello 1, hello 2, hello 3, hello 4 sampai hello 10 ya. Dan pada Replit kali ini atau pada Python kali ini kok cuma mencetak hello bang ya.
karena kita belum menambahkan sebuah ini guys ya, i-nya atau indeksnya ini. Indeksnya kan kita belum set gitu ya. Maka dari itu ya kita harus set terlebih dahulu menjadi indeksnya terlebih dahulu, atau menambahkan i-nya terlebih dahulu atau indeksnya terlebih dahulu agar nanti ya di sini terbaca angka-angkanya. Nah, kalau udah kalian bisa klik aja, kita bisa tulis ya i atau indeksnya di sini ya, hello plus i gitu kan. Setelah itu kalian run. Nah, tapi di sini kenapa error gitu kan? Karena kalian belum mengconvert terlebih dahulu menjadi sebuah string. Betul banget guys ya. Kalau udah kalian play aja. Oke, di sini sudah terbaca ya guys ya. Atau terbaca integer ya atau bilangan bulat ya. Oke, itu adalah dimulai dari 0. Nah, kalau dalam Scratch kan sebelumnya kita membuat dimulai dari 1. Nah, kalau dalam Python kali ini by defaultnya dimulai dari 0 guys ya. Oke ya. Jadi kalau kalian mau mencetak hello aja, kalian bisa print dengan cara string hello aja dan juga tutup kurung tanpa menambahkan plus stri ya. Kalau untuk mencetak hello aja. Kalau kalian mau mencetak hello plus angka ini ya guys ya, angka ini, angka di sampingnya, kalian perlu menambahkan i ya guys. Cuman kalian perlu mengkonvert terlebih dahulu menjadi sebuah string. Nah, kalau udah ya, di sini kita berhasil membuat satu jenis, yaitu adalah for loop ya. Kita ya setelah ini kita akan membahas satu jenis, yaitu adalah satu jenis lagi, yaitu adalah while loop gitu ya. Karena kita sudah tidak menggunakannya lagi ya, kita tambahin sebuah comment guys ya. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk nanti ya kalau misal digunakan lagi, kita tinggal menghapus komennya ini gitu atau pagarnya ini gitu ya. Jadi untuk ya banyak banget guys manfaatnya menambahkan sebuah komen. Nah, terus ya kita akan lanjut menambahkan sebuah perulangan, yaitu adalah jenis while loop ya. Nah, kalau while loop ini ya, karena sebelumnya kita udah menambahkan for i in range 10 ya, kita tinggal tulis saja guys. Karena namanya while loop gitu, kita tinggal tulis saja depannya, yaitu adalah while. Nah, jangan lupa kalian menambahkan indeksnya lagi. Cuman kalau dalam tipe perulangan while loop ini ya, kalian perlu membuat variabel terlebih dahulu guys. Yaitu adalah variabel, misal di sini kita set menjadi 0 terlebih dahulu. Gitu, ya. Terus kalau sebelumnya ya pada jenis perulangan while loop pada Scratch ya, ini kan angkanya lebih dari, atau misal kalau programnya salah dia akan mencetak ya. Begitu juga kalau benar dia tidak akan mencetak. Nah, kalau pada Python ini kebalikannya guys ya. Kalau dia benar maka dia akan mencetak, kalau dia salah dia tidak akan mencetak. Jadi kebalikan aja guys gitu guys ya, dalam Scratch dan juga Python. Nah, karena pada Scratch ya di sini kan lebih dari ya, maka kalau dalam Python pakai ya kurang dari 10 ya, karena kita fokusnya ke benarnya guys ya. Kan 10 lebih besar dari 0, benar gak guys ya? Benar banget guys ya. Jadi kebalikannya. Terus sama aja kalau kalian cuma pengen ngetik hello aja ya tanpa menambahkan sebuah nomor, kalian tidak perlu menambahkan stri ya. Kalian hanya perlu menambahkan string dan juga kalimatnya. Nah guys ya, dia akan terus mencetak ya. Ini sangat-sangat banyak guys. Sangat banyak guys ya. Oke, bener guys, kita ke atasin ya. Ini sangat-sangat banyak guys ya. Jadi kalau kalian pengen menambahkan sebuah angka, tinggal kalian ketik aja i nya guys ya, stri nya, terus kalian pilih 000. Nah, 000. Cuman seperti ya guys ya, kita ada kesalahan, yaitu adalah kita lupa menambahkan sebuah ini guys ya, pertambahannya ya, yaitu adalah i sama dengan apa guys, sama dengan i tambah 1. Nah, nantinya dia akan mulai menambahkan, ketika dia suatu program yang benar, dia akan menambahkan
Misalkan ini 0 kan, 0 tambah 1 beri 1. Apakah 10 lebih besar dari 1? Kalau benar dia akan mencetak hello 1 gitu guys ya. Nah intinya gitu guys ya, saya lupa menambahkan ya, kalian juga perlu memperhatikan uh, ini guys ya, perlu memperhatikan kalau kalian misal membuat tipe perulangan while loop ya. Terus sebenarnya kalian tidak perlu ya untuk menambahkan i tambah 1 ya. Kalian tuh hanya perlu gini guys ya. Ini chipnya guys. Chipnya untuk mempercepat kalian tinggal perlu menambahkan plus habis itu sama dengan ya. Kalian nggak perlu ribet-ribet i tambah 1 gitu. Ya, kalian nggak perlu ribet-ribet i tambah 1 ya. Kalian bisa menambahkan plus habis itu baru sama dengan plus sama dengan 1. Udah, itu aja guys ya. Ya sebenarnya suka kalian guys ya, cuman untuk mempersingkat waktu gitu kan, kalian cuma perlu tulis seperti ini guys, plus habis itu baru sama dengan. Nah kalau udah, mari kita mulai programnya. Nah guys ya, sesuai guys ya, karena ya di sini ya karena cuma 10 lebih besar dari 9, karena kenapa nih mencetaknya nggak sampai 10 guys? Ayo, kenapa? Karena kalau misal dia mencetak 10 ya, nantinya program tersebut akan salah dong. Karena kan 10 nggak lebih besar dari 10 ya, bener gak? Gitu, makanya ya di sini hanya cuma sampai dengan 9. Jadi bebas ya guys, kalian mau 100 gitu kan, bebas ya, kalian bisa ubah di sini 100, kalian juga bisa ubah di range ini 100 gitu. Nah, oh ya, kalau dalam while loop ini kalian ternyata tidak perlu menambahkan sebuah range guys ya. Kalian hanya perlu menambahkan while i kurang dari 100. Intinya kalau misal program tersebut benar, maka ya gitu guys ya, maka program tersebut akan terus mengulang sampai nantinya ya program tersebut salah, barulah kalau misal salah dia tidak akan mencet. So mungkin segitu aja guys ya penjelasan pada Python kali ini ya mengenai dua tipe perulangan ini, yaitu for loop dan juga while loop. Yang pastinya kedua ini masih gampang lah guys ya untuk dipahami ya. Pastinya ya kita akan menggunakan dua tipe data ini, bukan dua tipe data, dua tipe pengulangan ini dalam project-project kita sebelumnya. So pastinya nanti bakal seru banget ya project-project. So kalian juga jangan lupa stay tune terus guys ya, karena nantinya ya kita akan terus ya guys ya melakukan project-project yang sangat mantap gitu kan. Siap, tanpa berlama-lama kita langsung aja lanjut ke session berikut. Oke teman-teman semua ya, setelah kita mengenal perulangan mau itu for loop dan juga while loop pada Scratch dan juga pada Python. Nah sekarang ya bagaimana sih caranya ya menggabungkan variabel dan juga list ke dalam ini guys ya, ke dalam sebuah Scratch dan juga Python ya. Jadi kita akan mulai ke pertama terlebih dahulu, yaitu adalah Scratch ya. Kita akan mengenal berlanjut bagaimana sih caranya. Mari aja langsung kita bedah bagaimana caranya. Pertama-tama pasti kalian tambahkan daerah hijau terlebih dahulu. Setelah itu kalian coba membuat variable, yaitu variable yang bernama index ya. Setelah itu kalian buat listnya. Misal kita akan membuat list, yaitu adalah suhu ya. Kita akan membuat list suhu ya, kalian bebas ya seperti sebelumnya ya. Kalian bebas mau menambahkannya di sini ya, mau menambahkan dengan bentuk tab, atau kalian mau menambahkan secara lebih gampangnya lagi, tinggal pencet ini aja ya. Misalnya kita akan tulis nih dulu 23, 24, 25, 27. Nah, oke udah. Setelah itu ya kalian pergi lagi ke data kontrol, ke blok kontrol ya, ke menu kontrol. Terus kalian pilih lagi menu repeat yang 10 ini. Seperti biasa ya guys ya. Cuman kita perlu men-set variabel terlebih dahulu ke index ya. Kalau belum kalian set ke index, kalian set dulu ke index ya. Setelah itu ya walaupun tulisannya bukan gini sih guys ya, index. Nah nggak apa-apa sih guys ya. Nah kalau udah ya kalian pilih yang set ini ya,
Kalau belum diatur ke indeks, kalian atur dulu, dan juga kalian ubah ke satu, karena kita mulai dari satu kalau dalam program Scratch ini. Kalau udah, kalian pergi ke apa nih guys ya, kalian pergi ke mana ya, ke ke item ini guys ya, ke item ini, ke blok item ini, yang item satu, bukan item ya pagar ini, bukan, kalian pilih aja yang item satu ini juga. Setelah itu ya, oh sorry guys ya, ternyata bukan, ternyata kita harus memilih ya, eh, panjang dari blok ini guys, yang nantinya kan panjang suhu ini kan dari 5 guys ya, biar nanti ya mengulang sesuai dengan daftar atau disk kita, yaitu sebanyak 5 kali. Nah itu barulah sama aja guys ya, kalian tetap memerlukan ini, cuman tadi kita salah ya, seharusnya adalah length atau panjang ya. Nah itu ya, kalau udah kalian pergi ke looks ya, dan juga mulai mencetak say, mulai menuju blok say, dan juga ya pilih yang tadi yang udah kalian tambahkan, yaitu item. Ke ini kalian drop aja. Setelah itu kalian bagi variables dan indeksnya tadi ya, variable index yang telah kalian buat tadi kalian tahan dan juga kalian drop di sini. Setelah itu barulah kalian tambah waktu selama 1 detik ya, bebas kalian mau berapa detik, cuman di sini biar 1 detik aja. Setelah itu kalian tambahkan block change di variables. Nah nantinya ya, sistemnya akan bekerja seperti ini guys ya. Dimulailah dari indeks kalian men-set 1. Setelah itu dia akan mengulang sebanyak apa yang telah kita tambahkan di daftar tadi, yaitu sebanyak 5. Kalau misalnya kalian tulis sebanyak 10, berarti nanti dia akan mengulang berapa banyak guys? Ya bener banget, dia akan ulang sebanyak 10 kali. Jadi sesuai dengan daftar yang kalian isi gitu. Nah kalau udah ya, dia akan mencetak item pertama kita ya, yaitu indeks kita yang pertama, yaitu 20 ya. Setelah itu dia akan menunggu selama 1 detik, dan setelah itu dia akan change indeks kita lagi ke 1. Di 1 tambah 1 yaitu adalah 2. Jadi dia akan menampilkan data kedua, yaitu adalah 23. Apakah demikian? Mari kita cek. Nah guys ya, sudah sesuai semuanya ya, memang kita perlebar aja biar jelas gitu. 20, 23, 24, 25, 27. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Nah, kalau udah di sini kalian bebas mau menambahkan beberapa blok lagi, ya ini terserah kalian ya. Kalian juga bisa merepress item di sini, kalian drop aja. Jika kalian mau repress item berapa? 1 kan, sebelumnya ada 20 kan, kita repress saja, atau menggantinya bisa ke 22 misal. Ya, dia akan mengganti nanti ketika program tersebut sudah dijalankan. Nah, sudah guys ya, replace item 1 berarti tadi kan 20. Kita replace atau kita ganti menjadi 22 aja, otomatis mengubahnya menjadi. So, mungkin begitu aja untuk penjelasan Scratch ya. Kita akan lanjut ke penjelasan Python. Nah guys ya, jadi setelah kita belajar mengenai tipe perulangan ya, yaitu bagaimana sih ya cara menggabungkan antara variabel dan juga antara daftar ke dalam suatu perulangan itu pada Scratch. Nah sekarang kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai hal tersebut dalam Python. So pada sebelumnya, ketika kita menulis tipe yang for loop ya, kita tulis seperti ini guys ya, for i ya, in apa guys, in range guys, nice. Terus setelah itu ya, dan lupa sama dengan guys, itu kita print apa ya, print i nya. Nantinya dia akan mencetak ya sebanyak 10 kali, karena kita range itu sebanyak 10 kali. Nah jadi ya, apakah demikian? Oke, sudah sesuai guys ya. Ini kita balik ke for loop atau tipe sebelumnya pada session sebelumnya. Nah sekarang ya, bagaimana sih caranya ya
caranya menggabungkan daftar jadi variabel ke dalam looping atau pengulangan, ya. Kita bisa apa guys ya, kita bisa menggunakan metode for loop ya, dengan cara kita menambahkan sebuah variabel dan juga daftar terlebih dahulu. Misalnya kita akan tulis di daftar suhu, nah, seperti scratch 10, 20, 30, 45, dan 4. Setelah itu kita bisa uh, menulisnya seperti ini guys ya, for suhu in daftar underscore suhu ya, jadi kita sama dengan print suhu ya. Jadi kenapa tidak i ya, karena kita di sini membuat variabel sama saja kayak variabel yang kita masukkan ke dalam suhu ya. Suhu ini ya kita jadikan variabel ya, yang nantinya suhu ini akan dimasukkan ke dalam daftar suhu, kebalikannya guys, daftar suhu ini ya akan dimasukkan ke dalam variabel suhu ini. Nah, nantinya kita akan mengprint ya suhu yang sudah dimasukkan ya sekarang. Itu aja guys ya. Lalu langsung aja kita. Nah, dia akan mencetak di sini ya sesuai dengan eh, yang kita harapkan ya, 10, 20, 30, 10 juga. Nah, jadi bagaimana Bang kalau misal dia memakai tipe data yang range, tipe yang range ya. Ini sama aja guys, kita kalian ketika jam for ini ya, range. Terus sekarang bisa ketik di sini berarti range, range daftar underscore bu gitu ya. Cuma bedanya di sini dia memakai lens guys, dia memakai lens. Juga dia dibedakan juga menjadi print. Tadi udah benar oh print dia bukan print. Nah, kalau dia nge-print ini ya kan, ini terus setelah itu koma ya daftar suhu terus barulah dia akan menggunakan tanda kurung seperti ini karena bentuknya adalah this ya guys ya, adalah daftar. Nah, kalau range kalian tinggal ketik seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa dibilang cukup tidak menghemat waktu ya guys ya dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya tuh gampang banget guys, kalian tidak perlu menggunakan len juga yang lainnya. Kita lupa menggunakan underscore. Nah guys ya, dia akan mencetak sesuai, tapi dia ada nomor ya. Nah nanti kita bahas nih ya, ini kan kita pakai range nih ya, yang bisa dibilang cukup ribet ya. Kita ada satu tipe lagi guys ya, yang bisa menambahkan suatu keterangan ya, tanpa ribet-ribet seperti ini guys ya. Cara gini guys, kalian hapus dulu aja ya, kalian ketik for loop, ini masih dalam satu tipe for loop ya. Kalian ketik aja suhu ya, suhu in apa guys, enumerate terus kalian tanda kurung daftar for suhu itu. Terus jangan lupa sama dengan setelah itu kalian print ya, print apa guys, print suhunya gitu ya. Nah nanti ya dia akan ngeprint suhunya gitu, print suhu di daftar suhu print suhu. Tapi kan kalau suhu kan itu identik dengan Celsius guys ya. Kita bisa menambahkan sebuah keterangan dalam ini ya, mau itu di range dan juga mau itu di enumerate, kita bisa menambahkan sebuah keterangan. Cuman kita biar lebih mudah aja, kita menggunakan tipe yang enumerate guys ya. Kita bisa tulis di str di kita menggunakan for i ya, agar kita bisa menggunakan indeks ya. Kalau udah tulis stri karena kita perlu dulu. Setelah itu berarti i berarti nomornya, kita bisa menambahkan sebuah titik ya, titik, dan setelah itu kita bisa plus lagi guys, kita bisa menambahkan lagi
Itu barulah di sini kita menentukan sebuah suhu ya guys ya, STR. Kenapa STR suhu bang? Ya karena suhu ini adalah berbentuk apa guys? Berbentuk integer. Maka dari itu kita perlu menentukan sebuah string ya gitu kan. Oke, karena sudah kita beri keterangan, mari kita play. Nah, oh iya guys, udah lupa guys menentukan derajat Celcius. Derajat Celcius saja guys. Pas. Oke, udah. Kita pembuktian aja guys ya. Jadi nantinya dia akan mencetak apa guys? Ya, betul banget. Dia akan menggunakan nomor terlebih dahulu yaitu indeksnya. Habis itu dia akan mencetak titik. Setelah mencetak titik dia akan mencetak suhunya berapa. Setelah itu barulah dia akan mencetak Celcius di 0,10 Celcius. Apakah demikian? Nah, guys ya, sudah sesuai semuanya guys ya. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai ya bagaimana sih cara menggabungkan itu antara variabel dan juga daftar ke dalam. So mungkin itu aja yang bisa guys ya. Kita masih banyak banget ya project yang bisa kita lakuin. So stay tune ya guys. Oke teman-teman ya, jadi kita ada beberapa activity atau project kita bisa selesaikan ya. Yang pertama ya, kita perlu membuat sebuah daftar ya, daftar ke daftar ya, dengan kita membuat daftar A dengan 5 daftar elemen, dan juga setelah itu kita bisa membuat daftar B ya yang berisikan daftar itu kosong gitu ya. Setelah itu barulah ya, dari daftar pertama tadi ya, kita kali 2 ya. Habis itu ketika kita udah kali 2, kita tambahkan ke dalam list yang baru atau daftar yang baru. Jadi misal di daftar pertama, di daftar A misal kita ada punya 2 4. Nah, terus ya kita mengkalikan 2 untuk kita memasukkannya ke daftar kedua. Misal dari 2 ke 4, berarti kita kali 2 menjadi 4 dan juga 8. Nah, pastinya kita akan membuat pada 3 program, yaitu adalah flowchart, Scratch, dan juga Python. So, tanpa berapa-apa, mari aja langsung kita buat. Oke teman-teman semua, ya jadi di sini ya, untuk mempersingkat waktu aja, jadi di sini udah selesai membuat flowchartnya atau diagram alir ya. Jadi dimulai dari start ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah daftar yang berisikan 5 elemen. Nah, terus kita juga membuat sebuah daftar kosong yang nantinya daftar kosong ini kita akan bandingkan dengan daftar, ya pokoknya membandingkan daftar yang awal kita buat tadi. Itu daftar A gitu kan. Dan juga daftar kosong kita bisa tulis menjadi daftar B. Setelah itu ya, program akan menanyakan apakah elemen sudah berada pada elemen terakhir ya, pada daftar A. Kalau belum, dia akan mengkalikan 2 di masing-masing elemen ya, mulai dari elemen 1 sampai elemen 5. Nantinya hasil tersebut ya, hasil perkalian tadi ya akan ditambahkan ke dalam daftar kedua. Nah, intinya nanti akan berulang-ulang lah guys ya, berulang ya sampai nantinya elemen sudah berada pada elemen terakhir. Kalau udah ya, nanti ya dia akan mencetak daftar awal yang kita bikin tadi ya sama daftar yang telah kita isi ya, hasil dari perkalian tadi. Jadi nanti ada 2 nih guys ya, ada daftar A dan juga ada daftar B yang bisa kita bandingkan hasilnya nanti berapa aja sih gitu kan. So tanpa berlama-lama kita langsung aja buat pada Scratch dan juga pada Python. Oke teman-teman semua ya, jadi kita sudah berada pada Scratch dan kita ya langsung aja membuat sebuah daftar pertama ya, atau kita bisa tulis menjadi daftar A ya, daftar A ya, dan juga kita tulis menjadi daftar B. Oke, sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat. Tentu kita bisa menambahkan elemen ya, kita bisa tulis menjadi 3, 6, 9, 12, 15. Nah, kalau udah ya, kita perlu menambahkan sebuah bendera hijau ya, dan juga kita perlu menambahkan sebuah
variabel ya, cuman kita perlu menambahkan sebuah delete all dulu ya guys ya, biar nantinya tidak terisi terus menerus. Kita set ya ke daftar B, karena sebelumnya kan empty guys ya, atau kosong. Setelah itu kita perlu menambahkan sebuah blok set, kita atur ya, kita belum buat indeksnya guys ya, kita buat dulu indeksnya dan juga kita atur ke indeksnya. Setelah itu kita ubah menjadi 1. Nah, kalau udah, kita pergi ke control dan juga kita mulai menggunakan pengulangan atau repeat. Setelah itu kita pergi lagi ke menu variables dan juga kita tambahkan menu atau blok, yaitu adalah length, panjang ya, atau length, panjang dari daftar A nya, yaitu adalah 5. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah apa nih, sebuah replace atau add ya guys ya, karena kita akan menambahkan ke daftar B. Kita ubah dulu di sini guys ke daftar B. Waduh, ketambah guys. Baru guys ya, kita cok, hilang nih. Bentar guys, hilang guys. Ini cara waduh guys, hilang guys. Berarti dia lihat dulu aja deh. Oh, ini udah. Nah, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, sorry guys ya, dia ada kesalahan, kita nggak sengaja pencet hide. Nah, kalau udah ya, kita kan udah menambahkan. Ya, kita atur dulu ini ke daftar B, karena nanti kita akan tambahkan ke daftar B. Setelah itu, kita pergi ke operators, kita pergi ke operators perkalian, karena kita ingin mengalihkannya ke 2, ya. Kalian bebas ingin mengalihkan ke 3, bebas ya, ingin mengalihkan ke angka berapa aja, cuman kita akan ke angka 2 aja biar gak terlalu kompleks. Setelah itu kalian tambahkan blok item ini, ya, item yang satu ini, kalian taruh aja deh ke yang kiri ini. Nah, kalau udah ya, oke, ini kita atur ke daftar A karena kita ingin mengalihkannya di daftar A. Setelah itu kita tambahin deh ini ya, blok atau variable index ya ke sini. Setelah itu kita kalikan dengan 2. Setelah itu kita pergi lagi ke change ya, ke index, kita atur ke index dan juga kita ubah chipnya menjadi 1. Oh ya guys ya, kita lupa menambahkan length atau panjang ya, karena di sini kan sesuai ya, itu udah 5. Maka dia akan mencetaknya sebanyak 5 kali. Oke, sepertinya sudah selesai. Sekarang mari kita mulai. Cuma di sini udah ke ini otomatis ya guys. Oke, kita mulai aja ya guys ya. Sepertinya sudah selesai. Oke, kita penuhin aja guys layarnya guys, dan juga kita mulai. Nah guys, sudah sesuai ya guys ya. Karena kan 3 kali 2 kan 6. 6 kali 2 itu 12. 9 kali 2 18. 12 kali 2 24. Dan 15 kali 2 adalah 30. Jadi di sini kita berhasil mencetak atau menambahkan dari daftar A ke daftar B. Sangat mudah kan guys? Ya. Jadi kita coba mulai lagi deh sekali lagi. Nah, sudah sesuai guys ya. Kalau misal coba kita di sini kali 3 ya, maka dia akan berhasil. Nah, dia tetap akan berhasil sesuai dengan operator perkalian kita atau sesuai dengan hasil kita. So, mungkin cukup ya guys ya untuk penjelasan pada scratch kali ini ya. Sudah sesuai kan guys ya, dari flowchart dan juga dari scratch sudah sesuai semua. Kita juga sudah membandingkan kedua list ini. Jadi kita langsung aja lanjut ke Python. Oke teman-teman semua ya, jadi setelah kita membuat pada scratch ya, ini adalah saatnya kita membuat pada Python. Nah, caranya bagaimana bang? Ya, dimulai dengan kalian membuat sebuah daftar A, dan juga kalian tambahkan sebuah nomor 10, 20, 30, terus 45, dan juga 50. Ini bebas aja guys, cuman kita ngisi angkanya seperti ini aja. Terus kita habis itu buat deh daftar B nya berapa ya.
karena kita disuruhnya membuat daftar yang kosong agar nanti kita bisa isi ke daftar yang B, ya kita ya nulisnya bagaimana kalau ngisi yang kosong. Kita tinggal menambahkan buka kurung dan juga tutup kurung seperti ini guys. Ya, kalau udah kita menggunakan tipe for loop ya dengan cara for daftar ya variabelnya yaitu daftar in, terus daftar yang pertama yaitu daftar A. Setelah itu kita sama dengan, setelah itu bagaimana cara menambahkan ya dari daftar A terus dikalikan 2, habis itu ditambahkan ke daftar B. Itu cara gimana ya? Kalian bisa tulis menjadi daftar B karena kita ya ingin mengisi daftar B, maka kita tulis daftar B ya. Terus kita tulis titik dan juga append. Append ini fungsi apa guys? Ya bener banget, append ini fungsi untuk menambahkan sesuai yang udah kita pelajarin sebelumnya. Itu baru kita buka kurung lalu daftar ya, karena variabel sebelumnya adalah daftar maka kita tulis daftar dikalikan ya, mana kali ini guys? Oke, mana kali? Oke, ini kali dikalikan dengan 2, betul banget. Setelah itu barulah kita print ya, mulai dari daftar A ya, daftar A dan juga daftar B. Nah, apakah programnya berjalan ya? Mari kita mulai. Nah, guys, ya sudah sesuai guys ya. Sudah sesuai dengan perkalian, juga sesuai dengan perhitungan ya. Karena 10 kali 2 20 ya, selebihnya kalian bisa tahu sendiri lah. Oke, mungkin cukup sekian ya project kali ini ya. Ya, kita sebenarnya masih banyak banget project yang bisa kita lakuin. Cuman untuk yang cara menambahkan dan juga cara menambahkan ke daftar yang kosong itu gimana, cukup sekian aja untuk project kali itu ya. So, kita mungkin langsung aja lanjut ke project selanjutnya. Oke teman-teman semua ya, jadi kita akan memasuki aktiviti terakhir kita atau project terakhir kita, yaitu adalah food delivery service. Nah, jadi setelah kita belajar banyak banget hal dari video sebelumnya ya, mulai dari coding basic, variables, data type seperti boolens, kondisi, list, bahkan sekarang yaitu adalah loops. Nah nanti ya beberapa hal tadi ya kita akan pakai di project kali ini ya, mau itu di Scratch dan juga mau itu di Python. Nah nantinya project ini bakalan seru banget nih guys ya. Dan juga kalian perlu pokoknya nanti di sini pemahaman kalian diuji lah ya guys ya. Pemahaman kalian tuh diuji ya pada project kali ini. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai lah ya projectnya pada Scratch dan juga pada Python. Oke teman-teman semua ya, setelah kita berbincang tentang project apa sih yang mau kita buat, sekarang ini adalah waktunya kita ya mempraktekannya ya. Jadi di sini saya sudah menemukan daftar pizzanya ya, mulai dari pepperoni, margarita, Hawaiian, Sicilian, Calzone. Nah ini semua saya dapatkan dari Gemini gitu kan, karena saya nggak tahu nama pizza itu apa aja sih. Nah, oke, jadi mungkin pada proyek kali ini mungkin saya akan cepatkan karena waktu yang dihasilkan nanti bakalan lebih lama. Kalau misal saya jelaskan satu-satu, saya jelaskan sambil saya praktekkan tuh di waktunya bakal lama. Jadi mungkin nanti saya akan percepat uh, videonya gitu. Dan nanti tenang aja ya. Akhirnya nanti juga bakalan saya jelaskan ya mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi selamat menikmati. Oke, oke teman-teman semua ya. Jadi saya udah berhasil membuat programnya ya. Jadi saya akan jelaskan ulang ya.
dimulai dari ini ya guys ya, bendera hijau ketika diklik ya, betul lah, itulah ya guys ya. Jangan memulai program. Saya tuh di sini saya menambahkan sebuah delete all of order pizza biar nanti ya ketika di order ya ini akan menghilang guys ya. Nah, dia akan menghilang. Terus setelah itu ya dimulailah dengan sapaan ya seperti biasa. Selamat datang pada Pizza Hut ya. Setelah itu kita set ya lanjut order. Kita mau buat variable lanjut order ya. Kalau dia bernilai true ya berarti ya gitulah guys ya. Berarti kebalikannya. Jadi dia akan berhenti jika lanjut order itu akan bernilai false. Setelah itu dia akan menanyakan apakah kamu ingin lanjut membeli. Ya di sini akan memastikan yes atau tidak, gitu kan? Kalau yes, berarti dia akan ditanyakan lagi menu berapa yang ingin dibeli berdasarkan nomor menu, gitu, ya. Setelah itu dia akan menambahkan item ya dari answer tadi, dari answer yang di atas tadi, ya ke daftar pizza. Dari answer daftar pizza ke order pizza. Nanti dia akan ditambahkan ke sini nih guys ya, ke menu yang ada di sini. Setelah itu ya harganya berarti masing-masing harga 20.000 ya. Kalau misal salah semua, kalau misal dia tidak menjawab yes, berarti dia tidak akan lanjut mengorder. Setelah itu barulah dia akan mencetak total harganya adalah sekian gitu. Kita akan menunggu beberapa waktu. Setelah itu ditanyakan nih, berapa tip yang ingin kamu berikan? 0 sampai 25%. Gitu kan? Nah, nanti di sini dia akan mengset ke total harga ya, ke total harga ditambah total harga dikali sama transfer tadi. Transfer berarti kita tadi tulisnya berapa? Misal 5% gitu kan. Kita tulis sini berarti 5. 5 dibagi sama 100. Nanti dia akan menunggu 1 detik agar nanti tidak terlalu berjalan dengan cepat. Setelah itu barulah ya. Jadi total dari semua pesanan ya, total harga. Jadi total dari harga semua pesanan beserta tip adalah bla bla bla. So, tanpa berlama-lama kita mungkin langsung mulai aja programnya. Mungkin kita akan sedikit zoom in agar kita lihat. Oke, kita play aja. Oke, apakah kamu ingin lanjut membeli? Lah, bentar guys. Oh, kita perlu menambahkan sebuah waktu guys. Sorry. Nice. Nah, oke. Kita langsung aja mulai program. Selamat datang pada Pizza Hut. Berarti terlalu cepat guys. Kita akan tambahkan selangnya 2 detik aja ya. Oke, kita play. Selamat datang pada Pizza Hut. Apakah kamu ingin lanjut membeli? Ya, kita ketik aja yes. Ya. Menu berapa yang ingin dibeli? Ya, berdasarkan nomor menu. Ya, karena saya suka banget pepperoni, maka kita tulis menu yang pertama. Nah, karena saya suka makan ya, jadi saya beli 3 lah ya. Saya akan beli margarita. Sorry guys. Ya, sorry. Diulang. Oke, berarti itu yes. Kita akan pilih menu pertama, yaitu pepperoni. Setelah itu, apakah kamu ingin lanjut membeli? Karena saya ingin lanjut membeli, saya ketik yes lagi. Ya, menu berapa yang ingin kamu beli? Ya, kita akan beli nomor 2 kali ya, margarita. Nah, kita akan tambahkan satu lagi ya, itu adalah menu ke-5, itu adalah calzone. Oke, karena 3 aja cukup ya guys ya, karena kalau bayarkan mubazir nanti kalau nggak habis. Jadi saya tulis tidak aja di sini ya. Oke, jadi total harganya adalah 60.000. Kita akan beri tip karena kita orang yang baik guys, kita akan ketik 25 aja ya, 25% ya. Nah, oke, total harga semua pesanan beserta tip adalah 75.000. Oke, langsung aja bayar cash. Sip. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya guys ya. Program Scratch kali ini ya. Kalau dilihat-lihat gampang kan guys ya. Jadi mungkin saya harap kalian mempraktekannya juga di rumah ya. Jadi habis ini ya kita akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu adalah Python. Oke teman-teman semua ya. Jadi setelah kita membuat
project order pizza pada scratch. Nah, sekarang ini adalah saatnya kita membuat project. So sebelumnya kita membuat project yaitu tentang pizza, yaitu tentang order pizza. Nah sekarang kita akan buat sedikit berbeda, ya, yaitu terkait tentang menjual makanan-makanan Indonesia. So mungkin ini akan sama seperti sebelumnya, ya. Ini videonya akan saya cepat, ya, untuk memasukkan waktu, ya. Tapi tenang aja, ya, saya akan menjelaskannya di akhir ketika saya sudah berhasil. So tanpa berlama-lama, ya, kita akan buat programnya, dan selamat. Oke teman-teman, ya, jadi ini sudah saya selesaikan cek, ya, semoga aja tidak ada kesalahan karena udah saya cross check sebelumnya. So langsung aja, ya, pertama-tama ya, kita perlu menambahkan sebuah variable dan juga daftar makanan kita, ya, yang udah saya bilang tadi. Saya akan menambahkan sebuah makanan yang berasal dari Indo, ya, itu adalah nasi goreng, mie goreng, bakso, sate, soto, juga ayam. Semua ya memerlukan sering dan juga tanda kurungnya seperti ini. Dan ya pertama-tama saya cek ke total harga sama dengan 0, ya. Dan juga karena pesanan kita belum ada, ya, kita belum bisa menulis sebuah daftar di sini. Ya kita hanya menulis tutup kurung, buka kurung. Setelah itu dilanjutkan dengan sapaan, ya, selamat datang di Burjo Sejahtera. Berikut adalah menu kami, ya. Terus ini adalah for E, ya, menu in enumerate, ya. Terus juga di sini ada menu makanannya, ya, sama dengan print stri plus sini string spasi, enggak spasi deh, string titik, habis itu baru spasi, habis itu baru string lagi, juga plus, habis itu baru menunya. Setelah itu, ya, kita lanjut underscore, kita tulis variabel lanjut underscore true, biar nanti ya kalau misal ya dia akan melanjutkan, kalau tidak dia tidak akan melanjutkan. Terus ini while kita masukkan tipe while loop, ya, while lanjut order, biar nanti ada perulangan, kan. While lanjut order sama dengan true, ya, kalau misalnya sama dengan kalau misalkan sama dengan true, ya, dia akan menanyakan apakah ingin melanjutkan pesanan. Kalau iya, jadi dia akan melanjutkan ke masukkan nomor menu yang ingin kamu pesan. Di outputnya akan seperti ini, guys, ya. Apakah Anda ingin melanjutkan pesanan? Kalau iya, berarti dia akan outputnya akan masukkan nomor yang ingin kamu pesan. Ya, intinya if jawaban titik lower, ini kenapa lower? Kalau misal berarti ada kesalahan di sini, penulisnya huruf kapital, dia akan tetap menjawabnya dengan kata kunci, yaitu adalah ya, guys. Jadi kita perlu mendapatkan if jawaban titik lower ini, ya, lower buka kurung tutup kurung sama dengan ya. Terus sama dengan barulah yang tadi, order sama dengan int input melakukan nomor yang ada yang Anda ingin pesan, yang ingin kau pesan, sama dengan string dan lain-lain. Terus barulah, ya, karena pesanan tadi kita belum isi, maka di sini kita tambahkan pesanan append, ya, buka kurung menu underscore makanan, barulah kita masukkan order yang jawaban tadi ke menunya, gitu, ke pesanan kita. Setelah itu baru kita print, ya, menambahkan, ya, plus menu makanan order ke pesanan. Total harganya kita buat semuanya 20.000. Kalau salah berarti lanjut order sama dengan false. Nah di sini kita lanjut aja print berikut adalah pesanan Anda. Ini ada untuk outputnya tuh. Terus ini print pesanannya, output yang bawahnya yang kita tuh apa ya. Terus kita ketik, kita buat menjadi
tipe data upload ya, ke input, masukkan tip yang ingin kami berikan 0 sampai 20%. Setelah itu kita barulah total harga sama seperti sebelumnya pada sketch itu adalah ditambah total harga ditambah total harga dibagi 100. Dan barulah yang terakhir outputnya adalah print. Jadi total harga keseluruhan termasuk tip adalah sekian ya. Jadi langsung aja kita play. Selamat datang di Burgos. Berikut adalah menu kami ya. Karena kita orangnya ini guys ya, suka mukbang, maka kita akan beli 3 makanan. Oke, dimulai dari ayam bakar yang 5. Terus kita akan makan apa nih ya? Bakso lah. Jadi bakso beri 2. Oke, karena kita belum kenyang, kalau makan 2 kita tambahkan makan 3 ya. Kita akan coba terapin apakah jika kita menuliskan huruf besar ya, atau huruf kapital, apakah programnya akan jalan gitu ya, akan melanjutkan perulangannya. Kita coba. Nah, dia tetap akan melanjutkan karena kita sebelumnya kita sudah isi menjadi lower. Oke, kita masukkan berarti yang terakhir biar kenyang, kita tambahin sampai D. Oke, kalau udah dia berarti kita tulis di sini. Oke, berikut adalah pasangan Anda, bakar, bakso, gitu. Karena kita orangnya baik ya kan, kita akan berikan sebesar 50% aja deh. Nah, oke, jadi total harga keseluruhan tip adalah Rp5.000. So, mungkin guys ya, cukup sekian video kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya, juga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya yang menonton. So, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banget yang klik video ini dan menonton. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.